Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wirid dan Bu Wi pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Yuni. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching dan saya akan mengamati alur Tirta dan menanyakan beberapa hal terhadap coach. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Kali ini saya akan bertugas sebagai observer, kemudian Bu Wiwi bertindak sebagai coach dan Pak Wirid sebagai coachee. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kompetensi seorang coach. Kalau boleh tahu Bu Wiwi, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Wiwi pada coaching kali ini? Oke, yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Wiwi, jadi ada 3 ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu Wiwi? Oke, dari ketiga tadi yang ingin saya kembangkan, ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot lebih dahulu, Bu. Baik, jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Wiwi kali ini? Tentu saja saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan, kemudian berikutnya ingin memunculkan ide-ide baru, Bu Yuni. Baik, jadi memunculkan ide-ide baru dari coachee ya Bu Wiwi ya. Oke. Kalau begitu langsung saja silahkan Bu Wiwi dan Pak Wirid melakukan praktik coachingnya. Terima kasih. Oke. Oke, langsung saja. Selamat siang Pak Wirid. Selamat siang Bu Wiwi. Oke. Ngobrol-ngobrol Pak. Wiki Pak. Sama saya Pak Wirid. Siap nggih Bu. Sambil nunggu absen pulang nih. Nggih. Tapi mohon maaf sebelumnya ya Pak Wirid. Saya pengen ngobrol-ngobrol tentang pengembangan diri yang harus kita lakukan. Ya, paling tidak untuk memenuhi standar di penilaian kinerja kita sebagai guru ya Pak. Oh iya. Ya Bu, tapi paling tidak untuk guru-guru yang masih muda itu Bu, yang masih punya untuk pengembangan diri, khususnya pengembangan karir masih ada kemungkinan untuk menanjak gitu. Ya menurut Pak Wirid, keadaan guru-guru sekarang di kecamatan kita ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang pengembangan karir itu bagaimana Pak, khususnya di sekolah kita ini? Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu, yang bagi yang masih merasa masih muda gitu, terus masih punya masa kerja lama, masih ingin naik pangkat, itu biasanya juga semangat sih Bu. Tapi bagi yang sudah merasa tua seperti saya ini biasanya sudah agak ogah-ogahan gitu Bu. Iya Pak. Nah kalau Bapak sendiri merasa bahwa kurang semangat atau bagaimana Pak saat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu? Untuk contoh kegiatannya seperti apa Bu? Yang dimaksud? Ya
Anu Pak, yang ini seperti pembimbingan murid di ekstra, kemudian ada kegiatan KKG atau tugas-tugas online kan ini membutuhkan partisipasi Pak. Nah, apalagi tugas-tugas online yang sekarang itu sifatnya deadline gitu Pak. Gimana menurut Pak Wirid? Ya, kalau seperti saya ini sudah merasa tidak mampu, Bu. Apalagi untuk urusan-urusan yang bersifat online. Sudah tua, sebentar lagi pensiun juga. Biar yang muda-muda saja, Bu, untuk yang kegiatan-kegiatan seperti itu. Lah, Pak Wirid sendiri sebenarnya bisa untuk IT nggak sih Pak? Ya, kalau sedikit-sedikit sih bisa, Bu. Cuman kalau pas hal-hal yang sulit, kemudian ribet, ada beberapa langkah, ini langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu kayaknya sudah tidak begitu bisa. Jadi biasanya pasrah saja gitu. Iya, pasrah yang muda-muda ya Pak. Iya, betul. Iya, iya. Terus kalau untuk yang kegiatan KKG-nya gimana itu Pak? Masih aktif ikut nggak itu? Ya, sebenarnya juga gimana ya, bisa dibilang jarang-jarang sih, Bu. Karena biasanya hari Sabtu terus bersamaan dengan kegiatan lain. Mungkin bisa di kegiatan rumah sekaligus juga biasanya tempatnya kan di agak jauh dari sekolahan, jadi nanti ya bisa dibilang jarang-jarang ikut gitu, Bu. Ya, ya, ya. Jadi jarang ikut gitu karena ada jadwal yang bareng seperti itu ya. Oh iya, iya, iya. Kalau KKG itu sendiri sebenarnya kan penting itu ya Pak ya, sebagai sarana ketemu teman-teman, bincang-bincang. Itu kan bisa sebagai hiburan setelah kegiatan rutinitas sekolah kita yang padat, yang penuh. Nah, kalau masalah jadwal kan yang bebarengan itu Pak, kan mestinya itu bisa diatur kan Pak, bisa ditata waktunya kan? Ya, enggak sebenarnya, Bu. Jadi tapi kadang-kadang ya itu tadi apalagi kalau pas barengan acara ya mending KKG-nya sing dikalahkan gitu. Jadi sebenarnya bisa diatur sih sebenarnya. Nah, ya, ya. Oh ya, jadi kalau untuk pembimbingan murid bagaimana Pak? Misal yang ekstra atau yang tambahan jam pelajaran itu gimana kalau menurut Pak Wirid? Kalau sementara ini sih Bu, saya tak fokus mengajar saja dulu. Yang penting materi tersampaikan, anak-anak bisa mengerjakan tugas, dan itu sudah lebih dari cukup. Paling tidak sudah gugur kewajiban saya sebagai seorang guru gitu, Bu. Iya, ya, jadi mau fokus mengajar gitu ya Pak ya. Padahal ya maaf sebelumnya ya Pak, kalau sebenarnya itu Pak Wirid itu guru yang multi talent loh menurut saya. Bermain musik bisa, menari bisa, bahkan olahraga. Apalagi yang sangat bagus itu tenis mejanya. Nah, misalnya ya Pak, kalau itu ditularkan ke anak-anak, pasti anak-anak akan senang loh Pak itu. Dulu juga sudah saya lakukan, Bu, ketika masih semangatnya, terus fasilitasnya juga masih memenuhi begitu. Tapi sekarang sudah jarang-jarang saya lakukan, Bu. Ya kayaknya kurang motivasi. Kalau bisa dilihat dari grafik itu sudah masuk masa-masa penurunan grafiknya itu, Bu. Kurang motivasi gitu. Iya, kurang semangat gitu ya Pak. Lah kan kurang motivasinya ini yang bagaimana ini Pak menurut Bapak? Ya, karena kan sudah tua, maksudnya semangatnya juga sudah kurang, seperti tadi grafiknya sudah mulai penurunan. Terus kemudian kalau masalah kegiatan online, karena kebetulan ada yang dipasrai gitu loh, Bu. Jadi kita minta tolong sama teman-teman yang masih muda, pokoknya borong gitu. Terus kalau kegiatan online bisa dikerjakan di rumah, biasanya itu saya minta tolong sama anak saya saja, Bu. Sebenarnya juga tidak enak sih kalau selalu minta tolong ke teman-teman. Saya merasa kalau berlatih secara intens begitu, kayaknya juga bisa. Cuma ya itu tadi kurang semangat, ngaten. Ya, ya. Jadi karena mungkin ya kurang percaya diri juga mungkin begitu ya Pak ya. Betul. Ya, kalau gini kira-kira
masih punya keinginan untuk kembali aktif tidak itu di kegiatan-kegiatan tadi? Atau mungkin gini, apa ada rencana Pak Wirid gitu untuk langkah selanjutnya setelah ini mungkin? Sebenarnya sih saya masih ingin aktif lagi. Jadi apa namanya, masih pengen lah begitu ya, kumpul dengan teman-teman, terus aktif bisa sharing sebelum masuki masa purna gitu ya. Kegiatan-kegiatan membina siswa gitu, sebenarnya saya masih ingin aktif kembali. Kalau ya tadi memunculkan kembali untuk rasa percaya diri untuk bergabung dengan teman-teman, mengelola pembinaan dengan anak-anak, dengan teman-teman, masih ingin aktif lagi Bu sebenarnya. Iya, jadi masih ingin aktif ya Pak ya sebenarnya ya. Nah ini saya sangat sepakat kalau seperti ini dengan rencana Pak Wirid ini. Nah kira-kira bagaimana ini kemudian langkah Pak Wirid untuk menyelesaikan tugas-tugas yang online tadi Pak? Ya, pun kalau kemarin kan saya masih sering pasrah dengan yang muda-muda. Mungkin sekarang saya tak belajar untuk mengerjakan sendiri gitu Bu. Cuman kalau nanti ada hal langkah-langkah yang kurang paham, saya tak minta tolong untuk teman-teman ngajari langkah-langkahnya. Kalau dulu saya hanya pasrah bungkuan ngerti-ngerti jadi, kalau sekarang mungkin saya tak mencoba untuk berlatih sendiri. Kalau ada masalah baru saya tak sampaikan ke teman-teman gitu. Mungkin untuk kegiatan yang online seperti itu Bu. Ya itu bagus Pak. Jadi sudah mulai ada greget gitu ya. Nah kemudian nanti itu tugas saya. Nanti saya tak yang bicara dengan teman-teman tentang keinginan Pak Wirid gitu. Nah saya kira mereka juga akan siap kok Pak. Matur nuwun. Kemudian kalau yang untuk keaktifan kegiatan KKG Pak, bagaimana Pak? Kebetulan informasi yang saya terima juga, ini KKG-nya mau ditempatkan di satu tempat, di sini di sekolah induk. Kebetulan sekolah kita kan sekolah induk nih. Terus saya sebenarnya juga siap. Sekarang saya sudah tidak banyak kegiatan lagi, kemudian saya bisa aktif lagi. Kalau kegiatannya di sini, masa kalau nggak ikut kan juga nggak enak itu. Tapi insya Allah saya siap untuk bergabung lagi untuk dengan teman-teman untuk mengikuti kegiatan KKG. Iya, jadi sudah mau bergabung lagi gitu ya Pak ya di kegiatan KKG. Nah, kemudian kalau yang untuk pendampingan siswanya Pak dalam kegiatan ekstra nanti bagaimana Pak? Oh iya, kalau yang pendampingan ekstra kan, kalau kemarin kita agak agak istilahnya dipasrahke penuh kepada masing-masing guru untuk membina. Jadi kalau mungkin ada kesibukan lain atau mungkin ada kegiatan lain, kadang-kadang ditinggalkan untuk kegiatan ekstranya. Kalau memungkinkan bisa dijadwal saja Bu. Misalnya oleh teman-teman kita sepakat untuk dijadwal, misalnya saya diberikan tugas yang gitu, yang seni atau yang tenis meja atau yang Nah, nanti kalau sudah dipasrahi, insya Allah saya juga siap. Kita upayakan untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kemarin kita masih ada pokoknya borong, misalnya saya apa gitu kan, ada yang dicipke liane gitu. Kalau sekarang misalnya dibuat jadwal, ya mungkin saya bisa lebih fokus gitu. Iya Pak Wirid, berarti kemarin kendalanya ada di jadwal yang belum dibuatkan secara pasti gitu ya. Ya, jadi nanti bisa kita atur ke depannya, kita buat jadwal bareng-bareng gitu. Nah, kemudian kalau yang jika ada waktu ini ya Pak ya, nanti kan sarana alat musiknya kita buat latihan bareng-bareng, kemudian nanti sambil kita nunggu absen pulang kita bisa bermain musik dan sebagainya. Itu kan akan lebih gayeng gitu kan Pak ya. Siap Bu, siap. Nah ya, nah syukurlah kalau begitu, saya merasa senang semua seperti yang sudah direncanakan. Nah kemudian gimana ini kalau menurut Pak Wirid nih, komitmen apa dari rencana-rencana yang sudah berjalan baik tadi itu, bagaimana komitmennya Pak? Ya gini Bu, yang pasti
saya itu minta tolong sama teman-teman di satu sekolah ini untuk saling mengingatkan, apalagi untuk saya terkait itu. Saya punya komitmen untuk konsisten dengan jadwal yang sudah diberikan kepada saya khususnya, dan tentunya dengan jadwal itu kita bisa menata waktu. Kemudian juga tentang tugas-tugas yang online itu saya mempunyai komitmen untuk mengerjakan sendiri dulu. Perkara nanti hasilnya kayak apa, nanti saya minta tolong dengan teman-teman, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang online itu, Bu. Nah, iya. Jadi udah mulai ada semangat Pak yang mau mengerjakan sendiri begitu ya Pak ya. Kemudian ini dukungan yang diperlukan Pak Wirid seperti apa kemudian ini? Ini yang mungkin saya pikirkan. Tapi satu hal gini Bu, mungkin bisa saja ini saya itu kan ya terus terang masih kurang paham dengan IT. Maka dukungan yang sangat saya perlukan adalah motivasi teman-teman. Kalau saya mengerjakan kemudian ada masalah di proses pengerjaannya, maka saya mohon dukungan dari teman-teman untuk memberikan masukan, istilahnya pembimbingan kepada saya itu. Terus kemudian untuk kegiatan ekstra yang saya butuhkan itu, karena banyak peralatan yang sudah rusak gitu, mohon nanti dari teman-teman juga bisa ada pemikiran untuk ke situ. Kalau memang nanti kita belum bisa mengadakan peralatan, ya apa adanya kita butuh untuk kegiatan ekstranya itu. Ngoten Bu. Oh iya, siap. Jadi ide bagus, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman pastinya. Nah, kemudian untuk mendampingi juga kita akan siap dengan Pak Wirid. Nah, kemudian kalau untuk yang alat, nanti kita bisa upayakan alat yang ada masih bisa digunakan, silahkan nanti kita manfaatkan kalau yang masih bisa dimanfaatkan, begitu ya Pak? Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Ya Pak Wirid, karena kelihatannya ini sudah saatnya pulang, monggo kita segera pulang, tetap semangat ya, meskipun tinggal 3 tahun pensiunnya, biar nanti itu Pak Wirid itu tetap dikenang oleh teman-teman ya, meskipun sudah sepuh tapi masih punya semangat yang hebat, yang luar biasa, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Monggo absen dulu. Ya, terima kasih ya Pak Wirid. Selamat siang. Terima kasih luar biasa sekali atas praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Wiwi selaku coach dan Pak Wirid selaku coach. Saya akan menyampaikan hasil observasi pada praktik coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Dari mulai tujuan, indikator permasalahan, kemudian rencana aksinya sudah tampak. Tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian di awal tadi Bu Wiwi menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Nah, itu tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Wiwi sudah menerapkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi atau ide dari Pak Wirid dalam menyelesaikan permasalahannya. Bu Wiwi, apa yang dirasakan Bu Wiwi setelah melakukan praktik coaching ini Bu Wiwi? Terima kasih Bu Yuni. Saya tadi sudah melakukan coaching dan saya bertindak sebagai coach. Yang saya rasakan, saya merasa terkesan Bu. Jadi dengan coach tadi, di mana sebetulnya coach itu sudah mempunyai ide atau solusi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sebenarnya, dan beliau itu juga sebenarnya sudah mempunyai potensi yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah tersebut sebenarnya. Baik, jadi Bu Wiwi sudah berusaha memaksimalkan kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Wiwi ya. Bu Wiwi, bila akan diadakan coaching lagi nih, indikator apa yang ingin Bu Wiwi kembangkan lagi Bu untuk praktek coaching berikutnya? Berdasar pengalaman tadi Bu Yunis, yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah kehadiran penuh Bu. Baik. Jadi
Nggih, karena tadi memang membutuhkan sesuatu yang lebih fokus, Bu. Jadi saya di pertemuan berikutnya, di coaching berikutnya ingin mengembangkan itu, Bu Yuni. Baik, jadi ditambah dan dikembangkan lagi ya Bu. Dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, ditambah lagi kompetensi kehadiran penuh, begitu ya? Oke, Bu Yuni. Baik, Bu Wiwi dan Pak Wirid, saya kira cukup untuk hari ini. Saya selaku observer mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni dan Bu Wiwi. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Pak Wirid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuni dan Bu Wiwi siang ini? Alhamdulillah. Sehat Pak. Oke, alhamdulillah kalau demikian, dan pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching, dan saya akan mengamati alur tirta dan juga mungkin menanyakan beberapa hal terkait coach yang pada kesempatan ini nanti Bu Yuni bertindak sebagai coach. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wirid Supriyanto dan kali ini saya akan bertugas sebagai observer. Kemudian Bu Yuni atau bertindak sebagai coach, kemudian Bu Wiwi sebagai coach. Untuk sebelum kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kompetensi seorang coach. Kalau boleh tahu nih Bu Yuni, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yuni pada kesempatan coaching kali ini? Baik Pak Wirid, pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya, ada 3 kompetensi ya Bu ya. Terus kemudian dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Yuni ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya. Terus indikator dari ketercapaian dari tujuan yang Bu Yuni ingin capai ini apa kira-kira? Pada coaching kali ini yang ingin saya capai yaitu saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak, serta dapat memunculkan ide-ide baru dan potensi yang ada pada diri coach tersebut Pak. Oh ya, terima kasih Bu Yuni. Oke, kalau gitu monggo saya persilahkan kepada Bu Yuni dan Bu Wiwi untuk melaksanakan praktek coachingnya. Apa yang menjadi kompetensi yang ingin dicapai tadi, semoga nanti bisa muncul ya. Monggo saya persilahkan untuk Bu Yuni dan Bu Wiwi untuk melaksanakan praktek coachingnya. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Bu Wiwi. Kalau boleh tahu, Bu Yuni sedang mengerjakan apa ini Bu? Saya sedang mengerjakan administrasi kelas. Ada apa ya Bu? Kok tumben Bu Wiwi menghampiri saya siang ini? Bila Bu Yuni tidak sibuk, saya ingin sharing Bu, menyampaikan sesuatu pada Bu Yuni. Oh iya Bu, boleh. Kebetulan ini pekerjaan saya sudah selesai. Ya, terima kasih Bu.
Ngomong-ngomong, Bu Wiwi ingin menyampaikan apa ya? Ya, begini Bu Yuni, saya lagi sedih Bu, saya lagi galau dengan keadaan kelas 6 yang sekarang Bu. Bu Wiwi sedang galau ya. Apa yang menjadi harapan Bu Wiwi dari percakapan dengan saya siang ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu tentunya. Jadi bagaimana cara mengatasi Tia, dari Tia itu adalah salah satu murid saya kan Bu di kelas 6. Jadi dia itu sering membuat gaduh di kelas. Dia itu sebenarnya cerdas, tetapi ya mohon maaf sifatnya itu kurang baik. Dia itu sering mengucilkan teman, sering membuli teman, dan itu bisa bergiliran Bu. Jadi sekarang si ini, sekarang besok si itu. Nah, itu sampai dia itu bisa mengucilkan teman yang tidak disukainya. Nah, dia bisa mempengaruhi teman satu kelasnya untuk tunduk pada perintahnya itu, Bu. Begitu ya, Bu. Coba Bu Wiwi ceritakan bagaimana kondisi kelas Ibu saat ini, Bu. Iya, kalau yang sekarang ini, Bu, yang baru dikucilkan oleh Tia itu namanya Wulan. Nah, karena pengaruh Tia, satu kelas itu mengucilkan si Wulan itu, Bu. Saya sudah tanya sebenarnya pada Wulan, apa masalahnya? Kemudian dia juga saat saya tanya itu dia menjawab, ya saya suka diolok-olok sama Tia Bu, saya sering dibully sama Tia Bu, seperti itu. Jadi begitu ya, Bu. Kalau menurut Bu Wiwi ini, kira-kira apa, Bu, penyebab hal itu bisa terjadi di kelas Ibu? Ya apa ya Bu ya, menurut saya apa karena saya itu kurang tegas di kelas mungkin ya Bu. Baik, jadi menurut Iya. Bu Wiwi kurang tegas ya. Lalu sekarang Iya. apa tujuan yang ingin dicapai Bu Wiwi? Saya ingin tentu saja Bu Yuni itu membantu permasalahan yang sedang saya hadapi itu Bu. Jadi bagaimana solusinya agar Tia itu bisa menghargai teman-temannya lagi, bisa menghargai gurunya lagi, sehingga keadaan kelas 6 ini bisa menjadi lebih kondusif lagi seperti dulu Bu. Itu yang saya harapkan. Baik, baik, baik. Insya Allah saya siap, Bu. Lalu apa saja yang sudah Bu Wiwi lakukan dengan masalah ini, Bu? Sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas Bu Yuni, yang salah satunya itu adalah saling menghargai. Nah, selain itu saya sebenarnya juga sudah melakukan pendekatan dengan Tia sendiri, dengan Wulan juga untuk melupakan masalah-masalah yang sudah terjadi itu. Kemudian saya suruh mereka itu berteman lagi begitu. Tapi besok mereka begitu lagi Bu, bermusuhan lagi seperti itu. Jadi terulang lagi gitu ya, Bu ya, di kelas? Iya. Iya, baik. Adakah hal lain yang ingin Bu Wiwi lakukan selain pendekatan dan membuat keyakinan kelas tadi, Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin saya akan melakukan pendekatan pada teman-teman dekatnya kali Bu ya, supaya mereka itu bisa memberikan masukan pada Tia. Mungkin juga kan kalau teman dekatnya yang memberikan memberitahu itu mungkin didengarkan Bu sama Tia, mungkin begitu Bu. Baik, baik. Menurut Bu Wiwi, selain pendekatan dengan teman baik tadi, adakah pendekatan yang mungkin perlu dilakukan Bu Wiwi lagi selain hal tadi, Bu? Apa ya Bu ya? Selama ini sih baru pendekatan dengan murid-murid itu yang ya Tia dan Wulan itu. Mungkin saya juga akan melakukan pendekatan dengan orang tuanya juga Bu, supaya lebih jelas. Mungkin juga akan ada masukan dari pihak orang tua terkait dengan perilaku
perilaku Tia di sekolah seperti itu Bu mungkin. Iya, luar biasa sekali. Bu Wiwi berarti akan juga melakukan pendekatan selain pada teman baik juga pada orang tua Tia ya Bu ya? Iya Bu, iya Bu Yuni betul. Jadi saya rasa itu bisa membantu Tia untuk ya paling tidak bisa berubah gitulah Bu agar bisa lebih menghargai saya sebagai gurunya dan juga bisa menghargai teman-temannya Bu. Baik, itu harapan Ibu ya. Lalu apa kekuatan yang Bu Wiwi miliki untuk melakukan pendekatan ini Bu? Saya kan orangnya termasuk orang yang pedean kan Bu. Saya akan dengan percaya diri tentunya juga akan menggunakan keberanian saya untuk melakukan pendekatan itu pada orang tuanya juga pada teman-teman baiknya Tia Bu. Baik, jadi langsung bertindak ya Bu ya. Ya. Menurut Bu Wiwi, kendala atau hambatan apa yang mungkin Bu Wiwi hadapi untuk melaksanakan rencana aksi tadi Bu Wiwi? Iya, kalau menurut saya berbicara dengan teman-teman baiknya itu tanpa harus diketahui Tia itu membutuhkan mencari waktu yang benar-benar tepat gitu ya Bu. Jadi itu yang saya rasa menjadi hambatan saya itu. Jadi harus mencari waktu agar tidak diketahui Tia saat saya nanti bicara dengan teman-temannya Bu. Ya, mungkin karena dilakukan di sekolah dan Tia pun berada di sekolah ya Bu ya. Iya. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, Bu Wiwi mempunyai ide atau gagasan apa yang bisa dilakukan Bu? Ya, saya harus benar-benar mencari waktu itu tadi Bu. Jadi harus mencari waktu yang benar-benar tepat. Kemudian saya akan meminta kerjasama dari semua teman-teman Tia itu sehingga saya bisa melakukan aksi saya tadi Bu. Baik-baik. Adakah prioritas dari kedua rencana tadi Bu Wiwi, mana yang lebih diprioritaskan oleh Bu Wiwi mungkin? Ya, sebenarnya ingin saya lakukan semua sih Bu, tapi menurut saya kalau saya prioritaskan ya saya ingin yang paling mudah dan mungkin mempunyai jawaban yang lebih semakin mudah untuk saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah melakukan pendekatan dengan teman-temannya terlebih dahulu Bu. Baik, jadi itu yang menjadi prioritas Bu Wiwi ya? Ya. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Bu Wiwi rencanakan tadi? Ya, tentu saja sih saya ingin Tia bisa berubah Bu, bisa lebih dewasa dalam bersikap dan tingkah laku, mau menghargai teman-temannya, mau menghargai gurunya, dan tentu saja juga bisa menghargai siapapun yang ada di dekatnya, di lingkungannya, begitu Bu yang saya harapkan. Baik, jadi perubahan positif ya Bu dari perilaku Tia tadi begitu ya? Iya, betul Bu. Ya. Lalu apa komitmen pertama yang dapat Bu Wiwi lakukan untuk mendukung rencana-rencana luar biasa dari Bu Wiwi tadi Bu? Ya, saya harus komitmennya saya harus menemui teman-temannya dan meminta pada mereka untuk menasihati Tia. Karena menurut saya jika yang menasihati itu teman sebaya gitu kan lebih masuk, lebih mudah diterima. Nah, itu saya berharap Tia akan bisa nurut, kemudian bisa mengikuti saran dari teman-temannya itu. Nah, apalagi kalau yang memberitahu itu kan teman baik. Nah, harapan saya itu. Nah, selain itu, saya tadi juga harus melakukan pendekatan dan dengan orang tua mereka, orang tua Tia tadi itu. Kemudian saya ingin melakukan komunikasi untuk lebih memberikan perhatian penuh tentu saja si orang tua ini kepada anak mereka, kepada Tia itu, dan menjelaskan kondisi sebenarnya agar mereka itu lebih memahami lagi Bu keadaan yang sedang terjadi sehingga akan lebih baik begitu. Baik, jadi harapan Ibu
akan ada kolaborasi ya. Jadi dari pertama tadi pendekatan kepada teman-temannya, kemudian kepada komunikasi kepada orang tuanya, tadi diharapkan dapat memberikan dampak perubahan perilaku yang positif pada Tia ya Bu ya. Baik Bu Ya, Wiwi. betul. Kapan kira-kira Bu Wiwi akan menemui teman-teman Tia Bu? Gini Bu, kebetulan kan besok ada kegiatan ujian praktek ini, kemudian besok itu untuk mapel PAI. Nah, biasanya kalau untuk praktek PAI ini, saat anak-anak maju satu-satu, untuk praktek wudhu dan sholat, itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama itu Bu, untuk satu orangnya. Nah, nanti dalam pemikiran saya saat nanti giliran si Tia ini yang maju, nah ini saya akan mulai melakukan pendekatan itu dan memberikan masukan kepada teman-teman untuk cara menasihati Tia, dan tentu saja saya menekankan kepada mereka dengan pendekatan yang halus dan tentu saja dengan bicara yang baik, yang secara baik-baik begitu Bu. Oke, Bu Wiwi akan memanfaatkan waktu besok saat anak-anak ujian praktik untuk melakukan pendekatan dengan teman-teman baik Tia. Kapan ujian praktik PAI tersebut Bu Wiwi? Kebetulan itu dilakukan besok pagi Bu Yuni, jadi saya akan bisa langsung melakukan pendekatan itu. Baik. Lalu siapa yang akan membantu Bu Wiwi menjaga komitmen dalam melaksanakan rencana-rencana tadi? Siapa ya Bu ya? Kalau menurut saya sih, gimana kalau Bu Yuni saja ya Bu? Bisa saja Bu, saya siap membantu. Oke Ibu, terima kasih sekali Bu Yuni atas bantuannya. Lalu bagaimana, adakah yang masih membuat Bu Wiwi mengganjal atau mungkin masih ada permasalahan yang ingin disampaikan Bu? Untuk sementara waktu ini alhamdulillah sudah lega Bu, jadi sudah tidak ada Bu Yuni. Baik, bagaimana perasaan Bu Wiwi sekarang? Ya sudah plong Bu Yuni, sudah lebih tenang, lebih lega. Saya merasa optimis lagi, lebih optimis pokoknya Tia ini akan bisa merubah sifat dan perilakunya. Benar-benar terima kasih ya Bu Yuni ya, sudah membantu saya mengatasi perasaan saya yang galau, yang sedih dan khawatir ini Bu Yuni. Sama-sama Bu Wiwi, tetap semangat dalam mewujudkan rencana-rencana tadi yang mungkin memerlukan kesabaran yang lebih dari Bu Wiwi menghadapi permasalahan ini tadi ya Bu Wiwi, dan saya insya Allah akan selalu siap membantu apabila Bu Wiwi memerlukan bantuan saya, begitu ya Bu? Ya, siap Bu. Terima kasih pokoknya atas semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Yuni. Saya juga akan melaksanakan kegiatan koreksi yang masih tertunda di kantor lagi Bu. Monggo Bu Yuni. Baik, siap Bu. Mari sama-sama melanjutkan aktivitas kita. Terima kasih. Demikian tadi Pak Wirin percakapan saya dengan Bu Wiwi. Ya, terima kasih, luar biasa apa yang sudah Bu Yuni lakukan selaku coach, dan juga Bu Wiwi selaku coach tadi ya. Saya akan menyampaikan hasil observasi pada praktek coaching tadi. Kalau dilihat dari alur Tirta, baik tujuan umumnya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya sampai dengan tanggung jawabnya, ini sudah tampak ya, alur Tirtanya sudah tercapai, insya Allah sudah semua tercapai. Kemudian di awal tadi Bu Yuni kan menyampaikan untuk hal atau kompetensi yang akan dicapai adalah menyampaikan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya, tadi ya Bu Yuni ya? Iya betul Pak Wirin ya. Nah, tadi juga sudah tampak ya dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh coach kepada coach, itu sudah tampak bisa memancing pemantik gitu ya, untuk mereka atau katakanlah coachnya bisa menentukan solusi atau paling tidak memunculkan potensi ya.
dalam menyelesaikan permasalahan yang hubungannya dengan siswa Sitia tadi ya. Terus kemudian ini ada satu pertanyaan Bu Yuni yang Bu Yuni rasakan setelah melakukan praktek coaching ini apa kira-kira? Baik Pak Wirid, setelah melakukan praktik coaching ini saya begitu terkesan terhadap coach, di mana coach ini ternyata setelah saya ajukan beberapa pertanyaan sebetulnya sudah memiliki solusi-solusi yang bagus sekali dalam mengatasi permasalahannya. Bu Wiwi begitu sabar dan juga mempunyai trik-trik yang lengkap saya kira dengan berkolaborasi dengan tadi ya, yang pertama melakukan pendekatan dengan teman-teman Tia, kemudian pada orang tua Tia. Jadi saya kira itu adalah hal yang luar biasa yang muncul dari diri Bu Wiwi sendiri untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahannya tersebut, begitu Pak. Jadi sebetulnya potensinya sudah luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan ngobrol dengan saya tadi, jadi ide-ide Bu Wiwi itu bisa lebih dimunculkan lagi, begitu Pak. Mungkin karena sudah lega, dapat curhat istilahnya, begitu. Ya, terima kasih Bu Yuni. Terus ini tadi kan di awal tadi Bu Yuni kompetensi yang akan dicapai kan pertanyaan berbobot ya. Terus misalnya bila diadakan coaching lagi, mungkin ada indikator lain yang pengen Bu Yuni lebih kembangkan untuk praktek coachingnya. Iya Pak, tentu saja saya ingin menambah kompetensi yang dikembangkan dari diri saya, yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya ingin lebih fokus mendengarkan mungkin permasalahan yang dihadapi diri coach, sehingga dengan saya mendengarkan aktif, saya dapat menggali lebih lagi mengenai potensi dari diri coach dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Begitu Pak Wirid. Oke ya, oke. Terima kasih Bu Yuni dan selaku coach dan Bu Wiwi selaku coaching. Saya kira untuk pengamatan observasi saya pada proses latihan coaching pada siang ini cukup ya. Terima kasih, luar biasa tadi yang lakukan oleh ibu-ibu semua. Ya, insya Allah dapat memberikan satu inspirasi untuk kita semua. Saya kira itu saja cukup. Terima kasih untuk Bu Yuni dan Bu Wiwi, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Wirid. Ya, Bu. Selamat siang Pak Wirid, Bu Yuni. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya Bu Yuni, Pak Wirid hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu Wiwi sehat, semangat. Alhamdulillah semua masih semangat. Pada kesempatan kita kali ini akan melaksanakan coaching, kemudian saya akan mengamati alur Tirta dan menanyakan beberapa hal terhadap coach. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiwi Kristiani yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai observer, kemudian Pak Wirid sebagai coach, dan Ibu Yuni sebagai coachee. Nah, sebelum kegiatan kita kali ini yang akan kita laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, yang kali ini adalah Pak Wirid, ya? Ya, Bu. Kalau boleh tahu Pak Wirid,
kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Wirid pada coaching kali ini, Pak? Ya, terima kasih Bu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching kali ini adalah kehadiran penuh pertama itu, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga adalah mendengarkan dengan baik. Itu Bu. Yeah. Dari ketiga kompetensi tadi Pak yang sudah Pak Wirid sebutkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Wirid kembangkan, Pak? Ya, karena ini pertama saya akan menjadi atau mendengarkan dengan baik untuk kompetensi yang saya kembangkan untuk coaching kali ini, Bu. Oke Pak Wirid. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Wirid, Pak? Ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching kali ini adalah mendengar dengan baik. Yang saya inginkan dari ketercapaian itu adalah memunculkan solusi dari coach terhadap satu permasalahan. Jadi saya mendengarkan dulu apa yang menjadi ide-ide baru yang bersangkutan, sehingga sedikit banyak nanti akan yang bersangkutan dalam hal ini coach akan memunculkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, begitu. Oke, Pak Wirid, jadi ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian supaya mendapatkan solusi dan bisa memunculkan ide-ide. Seperti itu ya Pak ya? Sudah cukup untuk pertanyaan saya Pak Wirid, kemudian bisa dilanjutkan untuk coachingnya. Silahkan untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Wirid dan Bu Yuni, monggo. Terima kasih Bu Wiwi. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Kita mulai ya Pak? Selamat siang Pak Wirid. Selamat siang Bu Yuni. Kalau boleh tahu Pak Wirid sedang sibuk apa tidak ya siang ini? Ya tidak sih Bu, cuman ini mengerjakan analisis PTS genap kemarin di murid-murid saya kelas 5. Ada apa Bu? Kok tumben Bu Yuni datang nih? Boleh mengganggu waktunya sebentar Pak Wirid? Monggo, siap. Ya, bila boleh tidak mengganggu aktivitas Pak Wirid, saya ingin sharing nih Pak, menyampaikan sesuatu pada Pak Wirid. Monggo Bu, boleh. Kebetulan kan ini hampir selesai nih pekerjaan. Monggo silakan duduk, monggo Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Wirid. Begini Pak, saya ini sedang sedih dengan nilai kelas 6 yang saya ampu sekarang. Begitu ya. Terus ketika Bu Yuni menyampaikan ini, kira-kira ada harapan ini dari percakapan kita itu apa nih kira-kira Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang tadi saya sampaikan pada Pak Wirid Pak, yaitu mengenai nilai PTS genap dan latihan ujian sekolah murid kelas 6 ini mengalami penurunan, begitu Pak. Oke, coba Bu Yuni ceritakan bagaimana nih penurunan yang dimaksud itu gimana? Jadi begini Pak, hasil tryout murid saya itu biasanya mampu mencapai nilai tertinggi itu sampai 95 Pak pada pelajaran matematika. Sedangkan mata pelajaran lain nilai tertinggi juga kisaran 90 ke atas. Nah, saat PTS genap dan latihan ujian sekolah kemarin, murid-murid saya mengalami penurunan. Jadi murid yang awalnya hasil tryout-nya itu 95, sekarang itu hanya mencapai 80 Pak. Padahal soalnya itu masih lebih sulit saat tryout dibandingkan latihan soal ujian sekolah. Begitu. Soal latihan ujian sekolah juga sebetulnya sudah sesuai kisi-kisi yang dipelajari Pak. Jadi ada penurunan gitu ya. Dan menurut Bu Yuni nih, apa kira-kira penyebab hal tersebut terjadi Bu? Menurut saya karena materi yang anak-anak pelajari itu terlalu banyak Pak. Karena mereka harus mempelajari materi dari
saat mereka masih kelas 4, 5, dan kelas 6 ini, Pak. Oh, ya, karena materinya banyak ya, karena memang masih ada keterkaitan antara materi kelas 4, 5, 6 gitu Bu ya. Sekarang tujuan yang ingin dicapai Bu Yuni apa nih? Ya, tujuan saya kali ini mengajak Pak Wirid, yaitu saya ingin Pak Wirid membantu permasalahan saya tersebut, Pak. Bagaimana ya Pak solusinya agar nilai murid kelas 6 itu lebih baik dari latihan ujian sekolah dan PTS genap ini, begitu Pak. Oh, oke. Jadi untuk permasalahannya kan sudah jelas ya Bu, ada penurunan begitu. Terus kira-kira apa sih indikator keberhasilan nilai murid kelas 6 lebih baik ini Bu? Indikatornya ya murid saya dapat mencapai nilai yang tertinggi seperti biasanya Pak, 95, dan kalau bisa nilai rata-rata kelas itu juga 75 ke atas pada setiap mata pelajarannya, begitu Pak. Ya, paling tidak sama dengan ketika latihan gitu ya Bu ya. Iya, kurang lebih begitu. Ya. Terus kapan tujuan akhir indikator keberhasilan tersebut ingin Bu Yuni capai? Saya ingin pada saat PAT dan ujian sekolah yang akan dilaksanakan sebentar lagi Pak, pada bulan April ini. Ya, berarti tinggal beberapa hari ya, itu ya. Iya. Menurut Bu Yuni, apa sih kunci keberhasilan Bu Yuni yang Bu Yuni lakukan ini hingga hasil tryout 1 murid kelas 6 itu mampu mendapatkan nilai tertinggi sesuai dengan harapan tadi 95 tadi? Nah ini Pak yang sedang saya pikirkan, tapi kalau menurut saya ya Pak, hal yang pertama yang harus saya lakukan itu saat pembelajaran itu murid dibiasakan membuat seperti peta konsep itu loh Pak, untuk menarik dan agar menarik dan memudahkan belajar, karena ibaratnya kan seperti diringkas begitu Pak. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran atau sebelum murid pulang, saya akan biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai apa yang dipelajari pada hari itu. Jadi seperti kuis itu Pak ya. Kemudian murid-murid itu berbaris, kemudian yang berhasil menjawab pertanyaan diperbolehkan pulang, sedangkan yang belum berhasil menjawab diminta kembali masuk dalam barisan, begitu. Bagaimana kalau begitu Pak? Ya itu sudah luar biasa sekali Bu. Jadi Bu Yuni sudah mempunyai satu trik atau istilahnya strategi itu ya, dengan membuat peta konsep, termasuk tadi sebelum pulang ini memberikan pertanyaan untuk menilai pemahaman murid tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari di hari itu. Terus kalau yang sudah dilakukan ini bagaimana perasaan murid-murid saat Bu Yuni menerapkan hal tersebut? Ya pada saat itu murid-murid itu sangat antusias Pak. Buktinya mereka itu menunggu gilirannya dengan penasaran sambil menyimak pertanyaan dan jawaban dari teman yang duluan diberikan pertanyaan begitu. Jadi antusias sekali dan semangat. Nah untuk peta konsep itu murid-murid itu atau anak-anak di kelas itu mengatakan lebih mudah memahami materinya karena saking banyaknya tadi Pak gitu. Ya, tapi paling tidak sudah ada strategi yang Bu Yuni rencanakan gitu ya. Terus kemudian siswa-siswa juga sudah bisa dilihat antusiasmenya. Coba bisa Bu Yuni ceritakan nih, masihkah ada waktu? Karena kita sebentar lagi kan juga sudah memasuki masa PAT dan ujian sekolah. Kira-kira masih ada waktu enggak nih Bu ya? Masih Pak, yaitu 2 minggu sebelum PAT dan 2 minggu sebelum ujian sekolah dilaksanakan Pak. Oh ya, nah dari waktu yang tersisa tersebut, kira-kira 2 minggu yang sebelum PAT dan 2 minggu sebelum ujian sekolah itu, menurut Bu Yuni dan waktu yang bisa dikatakan singkat gitu ya, mungkin ada kendala atau hambatan apa yang mungkin dihadapi oleh Bu Yuni? Ya menurut saya karena waktunya sangat terbatas Pak, terutama untuk ujian sekolah kan materinya itu dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 gitu Pak. Nah, terus
kalau Bu Yuni sudah paham ya untuk hambatannya seperti itu karena waktu ya terbatas ya. Terus kira-kira hambatan tersebut Bu Yuni mempunyai ide atau gagasan yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan itu? Iya Pak, begini. Kalau menurut saya harus ada partisipasi aktif dari orang tua Pak, mengingat siswa itu kan waktunya terbagi antara di sekolah dan di rumah bersama guru dan bersama orang tua, begitu Pak. Oh ya, bagus ini. Oke, terima kasih. Kemudian ini Bu, dengan waktu yang tersisa nih, kira-kira 1 bulan ya, 2 minggu sebelum PAT dan 2 minggu sebelum ujian tadi. Apa yang mungkin segera Bu Yuni lakukan, segera untuk dilakukan untuk mencapai tujuan murid sesuai dengan cita-cita tadi, sesuai dengan paling tidak bergeser dari latihan-latihan sebelumnya, itu nilai tertinggi 95 dengan rata-rata 75. Ini yang segera ingin Bu Yuni lakukan apa ini? Yang jelas saya akan memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin Pak. Nah, terus bagaimana nih Bu Yuni memanfaatkan waktu tersebut, terutama dalam melaksanakan pembelajaran? Saya akan kembali menerapkan pertanyaan bergantian sebelum sepulang sekolah untuk berbagai materi dari kelas 4, 5, 6 dan mengoptimalkan pembuatan peta konsep agar lebih mudah difahami anak-anak. Begitu mungkin ya Pak, bagaimana Pak? Ya, luar biasa, itu ide bagus Bu. Karena dari penerapan pertanyaan bergantian sebelum pulang, kemudian juga ini tadi kan ada hasilnya trial 1 bisa mencapai nilai tertinggi 95 gitu ya. Padahal waktu menjelang PAT dan ujian sekolah itu kan terbatas. Mungkin Bu Yuni bisa punya strategi lain yang mungkin gimana ya, hampir sama lah gitu ya, atau hampir sejenis dengan strategi pertanyaan bergantian sebelum pulang sekolah. Karena kalau waktunya panjang mungkin bisa itu ya, tapi karena ini waktunya terbatas, kira-kira Bu Yuni bisa punya strategi lain lah untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran itu. Iya, apa ya Pak ya? Oh ya, bagaimana kalau di pagi hari itu anak-anak diberikan sarapan pagi berupa soal-soal pertanyaan, kemudian dari soal-soal tersebut dapat menjadi bahan refleksi tentang materi mana yang sudah dikuasai dan belum dikuasai murid Pak. Nah, itu ide bagus Bu, sarapan pagi ya. Jadi itu sangat bagus idenya. Di anak-anak bisa ya sebagai bahan refleksi lah, yang sudah dikuasai mana gitu ya, atau yang belum dikuasai mana itu. Nah, dari rencana tadi Bu Yuni untuk murid di sekolah Bu Yuni tadi, di kelas Bu Yuni, bagaimana Bu Yuni untuk murid biar di rumah itu agar murid itu lebih menguasai materi? Karena kalau di sekolah kan kita bisa memberikan satu pengamatan secara lebih intens ya, tapi kalau di rumah agar murid lebih menguasai materi yang dipelajari di sekolah, karena kan materinya banyak dari kelas 4, 5, 6. Ini kan cukup banyak. Ini gimana Bu untuk rencana Bu Yuni biar mereka di rumah juga bisa lebih bisa menguasai materi ini? Oh iya Pak, ya di rumah anak-anak diminta untuk membuat rangkuman materi tertentu yang akan dipelajari di sekolah esok hari. Bagaimana kalau begitu Pak? Ya, bagus Bu, luar biasa nih. Jadi anak-anak diminta membuat laporan ya. Terus gini Bu, ketika anak membuat rangkuman itu kan kadang-kadang kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, artinya kemana-mana begitu ya. Terus sekarang bagaimana nih caranya agar murid itu dalam merangkum itu sesuai dengan kisi-kisi yang kita harapkan. Tapi kalau kita biarkan mereka untuk membuat rangkuman kan kemana-mana, jadi karena memang kemampuan anaknya itu berbeda-beda. Ini gimana Bu untuk agar mereka merangkum itu sesuai kisi-kisi itu gimana? Saya juga menyadari hal itu Pak, maka hari sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Pak. Jadi melalui pertanyaan pemantik tersebut, murid mendapatkan jawaban sebagai rangkuman untuk membuat peta konsep, begitu maksud saya Pak. Oh ya, setuju sekali dengan Bu Yuni. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan pemantik, itu kan siswa tidak kemana-mana nih jawabnya, sehingga jawaban mereka dari pertanyaan pemantik itu bisa menjadi rangkuman gitu ya. Itu bagus ya. Terus strategi apa lagi ya yang ingin Bu Yuni lakukan? Misalnya ada strategi lain misalnya? Ya sebenarnya masih ada Pak. Apa itu Bu?
Begini Pak, saya ingin orang tua siswa juga Mhm. berpartisipasi aktif dalam membantu murid-murid belajar di rumah, begitu Pak. Nah, ini benar sekali Bu Yuni, karena di awal sudah saya sampaikan bahwa kita tidak bisa memantau kegiatan anak di rumah ya. Ya, tentunya apapun yang kita lakukan di sekolah ini tetap dibutuhkan peran aktif dari orang tua untuk mendukung murid belajar di rumah, karena waktunya malah lebih lama itu. Nah, terus mengenai hal ini Bu, apakah Bu Yuni mempunyai gambaran apa yang harus kita lakukan untuk apa ini, untuk mendukung pembelajaran murid di rumah ini? Iya, sebenarnya sudah ada Pak. Jadi Mhm. saya ini ingin mengundang orang tua wali murid untuk duduk bersama Mhm. membahas mengenai hal tersebut. Jadi kita akan mencari solusi bersama-sama pada percakapan tersebut, begitu Pak. Oh ya, sip berarti. Nah, sudah ada apa, titik-titik ide gitu ya, duduk bersama dengan orang tua. Nah, mengenai ide Bu Yuni ini, ingin mengundang orang tua untuk duduk bersama itu, kira-kira apa dukungan yang ingin Bu Yuni butuhkan ini untuk ini? Ya, saya perlu sekali dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk Mhm. mengundang orang tua murid untuk duduk bersama membahas permasalahan serta mencari solusinya, begitu Pak. Ya, sip, ya. Nah, luar biasa nih Bu Yuni ini memang guru teladan kayaknya nih ya. Jadi, dari pembicaraan kita ini tadi, bisa kita simpulkan ini ya, bahwa yang pertama dari rencana Bu Yuni itu murid diberikan pertanyaan sebelum pulang sekolah, ya secara bergantian ya. Kemudian sarapan pagi dengan pemberian soal, itu yang pertama rencananya. Kemudian yang kedua, membuat rangkuman. Ya, murid membuat rangkuman berdasarkan pertanyaan pemantik agar tidak kemana-mana gitu ya. Kemudian yang ketiga, langkahnya mengundang orang tua untuk membahas peran aktif orang tua di rumah dan mendampingi, mendukung kegiatan murid belajar. Seperti itu Bu, benar ya? Iya, betul sekali Pak. Oh ya, iya, iya. Oke, terima kasih. Terus kemudian Ibu, apa komitmen pertama yang dapat Bu Yuni lakukan untuk mendukung rencana-rencana luar biasa tadi Bu Yuni? Ya, komitmen pertama saya ya saya harus menghadap Bapak Kepala Sekolah dengan menceritakan berbagai rencana saya agar Bapak Kepala Sekolah mendukung untuk mengundang orang tua, duduk bersama membahas peran aktif orang tua dalam mendukung dan mendampingi murid belajar di rumah, Pak. Oh iya. Terus kapan kira-kira Bu Yuni akan menemui kepala sekolah ini? Ya karena ini waktunya tidak banyak Pak ya, setelah ini Iya. saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah sekaligus mengusulkan untuk mengundang orang tua Pak. Iya. Kemudian untuk rencana lain nih, kapan Bu Yuni akan mulai melaksanakannya? Ya karena hari ini kan murid-murid sudah pulang dan hari Iya, Senin besok itu kan libur awal puasa ya Pak. iya, Jadi iya, iya, iya. saya akan laksanakan mulai hari Selasa Pak. Oh ya, terus gini Bu, siapa yang mungkin menurut Bu Yuni ini dapat membantu menjaga komitmen dalam melaksanakan rencana-rencana Bu Yuni itu kira-kira? Siapa yang bisa membantu untuk menjaga komitmen ini? Siapa ya Pak? Bagaimana Iya. kalau Pak Wirid? Pak Wirid keberatan apa tidak? Ya, insya Allah bisa saja Bu. Saya insya Allah siap membantu gitu. Baik, terima Terus, kasih Pak Wirid. ye, ye. Terus bagaimana nih? Adakah yang membuat Bu Yuni ada perasaan mengganjal atau ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Sudah tidak ada. Ye, ye, ye. Terus ini bagaimana nih perasaan Bu Yuni sekarang? Ya, itu tadi Pak, saya menjadi lebih lega dan tenang. Ya, Saya menjadi ye, ye. optimis murid-murid saya di kelas 6 nanti akan mencapai hasil yang memuaskan pada penilaian akhir tahun dan ujian sekolah, Amin. gitu Pak. Ya, ya, amin ya. Terima kasih sekali ya Pak ya, atas Ya, percakapan ya. siang hari ini sangat berarti buat saya. Pak Wirid sudah membantu saya mengatasi perasaan saya yang tadinya sedih dan khawatir gitu loh Pak. Saya harus bagaimana ini sebagai guru kelas 6 kan tadinya begitu.
pemikiran saya. Nggih, Bu, sama-sama Bu Yuni. Yang penting tetap semangat mewujudkan rencana-rencana tadi gitu ya. Iya, siap Pak. Saya tetap semangat kok. Ya, terima kasih Pak Wirid ya. Saya mohon pamit ini dan Nggih. Pak Wirid selamat melanjutkan aktivitas. Saya akan langsung menghadap kepada Pak Kepala Sekolah ya Pak ya. Nggih, monggo Bu, nggih, matur nuwun, makasih, terima kasih. Monggo, nggih. Nggih. Itu Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak Wirid dan Bu Yuni. Nggih, Bu. Oke, luar biasa sekali atas praktik coaching yang sudah dilakukan kali ini. Ya kebetulan tadi sudah dilakukan, Pak Wirid bertindak sebagai coachnya dan Bu Yuni bertindak sebagai coaching. Nah, saya ingin menyampaikan hasil observasi pada praktek coaching yang sudah dilakukan tadi, bahwa secara garis besar sebenarnya alur tirtanya sudah tampak. Jadi mulai dari tujuannya, mulai identifikasinya, kemudian rencana aksinya, itu sudah tampak. Kemudian pada tanggung jawab juga saya amati tadi juga sudah tampak. Jadi secara garis besar untuk alur tirta memang benar-benar sudah tercapai menurut saya seperti itu. Nah, kemudian di awal tadi Pak Wirid menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi, ingin menjadi pendengar yang baik, begitu ya Pak Wirid tadi ya? Betul Bu, iya. Nah ya tadi juga sudah tampak menurut saya. Jadi Pak Wirid sudah berusaha ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian juga sudah diterapkan dalam sesi coaching tadi, sehingga bisa memancing solusi ataupun memunculkan ide-ide baru dan menggali potensi yang tampak pada Bu Yuni tadi. Nah, kemudian Bu Yuni sudah menemukan ide-ide dan solusi dari permasalahannya. Nah, berikutnya begini Pak Wirid, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Apa ini yang dirasakan Pak Wirid setelah melakukan coaching ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi pertama saya merasa terkesan dengan coaching dalam hal ini Bu Yuni ya, di mana beliau sudah bisa menemukan idenya atau solusinya dari saya mendengarkan tadi, dari masalah yang dihadapinya, dan bisa jadi nanti ketika mungkin saya mendapatkan permasalahan seperti itu, apa yang coach sampaikan tadi menjadi inspirasi bagi saya, karena apa, beliau coach dalam hal ini Bu Yuni sudah mempunyai apa, ide sendiri, maksudnya solusinya ternyata untuk si A, B, C tadi sudah muncul dan potensinya luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Itu yang saya rasakan Bu. Oke, Pak Wirid. Jadi sudah ya apa namanya, sudah sesuai seperti yang Pak Wirid harapkan seperti itu. Nah, kemudian begini Pak Wirid, jika nanti ada kegiatan coaching lagi nih ya misalnya ya, nah ada indikator apa atau indikator apa yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Pak Wirid nanti? Ya, kalau di pertama ini kan saya baru menjadi pendengar yang baik ya. Dengan ketika nanti ada coaching lagi, saya ingin mengembangkan dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot agar apa namanya, saya juga bisa mendalami juga dengan pertanyaan-pertanyaan saya, tidak sekedar menjadi pendengar saja, tapi juga mungkin ada apa umpan balik lah katakanlah begitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, saya kira itu Bu. Oke Pak Wirid, jadi tadi yang sudah diterapkan yaitu menjadi pendengar yang baik, kemudian nanti jika ada kesempatan untuk melakukan coaching lagi akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu yang ingin dikembangkan Nah, Bu Yuni, Pak Wirid mungkin cukup
sekian ya untuk coaching kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Semua begitu hebat, luar biasa, bisa menginspirasi saya juga. Cukup sekian menurut saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, Bu Yuni. Terima kasih Pak Wirid dan Bu Wiwi.